Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 122 dan 123. Paragraf yang pertama, pasal 122 ayat 1 sampai 9. Pergi ke rumah Tuhan dengan hati bersukacita dan mencari kebaikan bagi saudara-saudara dan teman-teman oleh karena rumah Tuhan. Paragraf yang kedua, pasal 123 ayat 1 sampai 4. Memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kesimpulannya, pemazmur bersukacita akan pergi ke rumah Tuhan. Kota Yerusalem telah didirikan sebagai kota yang bersambung lapat. Suku-suku berziarah untuk bersyukur kepada Tuhan di rumah Tuhan. Dan dia berkata kesejahteraan atas kota Yerusalem, saudara-saudara dan teman-teman. Kemudian berkata akan melayangkan matanya kepada Tuhan di surga dan memohon kepada Tuhan akan kasihani mereka. Sekalipun penuh penghinaan dan keolok-olokan di dalam kehidupan, umat Tuhan hanya memohon kasihani kepada Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan Allah kita yang diam rumah Tuhan di Yerusalem menaruh kursi-kursi pengadilan di sana. Kedua, Tuhan yang bersemayam di surga mengasihani kita. Ajaran tentang manusianya. Pertama, pemazmur bersukacita akan pergi ke rumah Tuhan. Dia berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem, akan orang-orang yang mencintainya mendapat sentosa, dan dia mencari kebaikan bagi mereka. Kedua, pemazmur melayangkan matanya kepada Tuhan yang bersemayam di surga. Dia tetap memandang Tuhan seperti hamba-hamba memandang kepada tangan Tuannya dan memohon kasihani kepada Tuhan. Kita harus hidup hanya di dalam memandang Tuhan dan hanya menanti-nantikan berkat Tuhan. Ketiga, orang-orang yang merasa aman mengolok-olok Tuhan dan orang percaya, orang-orang yang sombong menghina pemazmur. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, bersukacita dan berharap akan pergi ke rumah ibadah dan beribadah dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan kebaikan dan berdoa teman-teman akan mendapat sentosa. Kita harus melakukan kebaikan dan doanya untuk teman-teman akan mendapat sentosanya. Kedua, jangan melihat dunia, kesuksesan, kekuatan, dan kuasa duniawi. Hanya memandang tangan Tuhan dengan percaya bahwa Ia akan memberikan dengan kebaikan yang paling cocok bagi Anda. Ya, Tuhan pasti akan memberikan dengan kebaikan yang paling baik, paling cocok. Sehingga hanya memandang tangan Tuhan saja. Janganlah katakan, Tuhan, lihatlah aku. Tuhan, isikanlah sesuai dengan keinginan aku. Jangan begitu. Hanya memandang Tuhan dan membiarkan kepada Tuhan. Itulah paling baik bagi kita. Jadi praktik hari ini, jangan melihat dan memandang kesuksesan duniawi, kekayaan di dunianya. Melainkan tetap memandang tangan Tuhan dengan percaya bahwa Ia akan telah menyiapkan yang paling baik bagi Anda. Dan perhatikan bimbingan Tuhan dalam renungan hari ini. Pasti Tuhan akan bimbing Anda dan kita dalam renungan hari ini. Pada waktu kita baca Alkitab dan renungkan itu dan berdoa, pasti Tuhan akan bimbing. Dan taatlah dan ikutilah bimbingan itu. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.